dia akan belajar itu. Nah untuk K3 ini adalah dasar hukumnya. Jadi Bapak Ibu memang kalau bekerja harus memperhatikan ini kesehatan selama bekerja. Pertama untuk diri Bapak, kedua untuk diri pasien. Ya, jadi nanti Bapak waktu melaksanakan PT jangan pernah lupa kalau bekerja memang harus keselamatan kesehatan ini harus. Walaupun Bapak bukan orang kesehatan, ya. Next. Oke, keselamatan kesehatan kerja ini menunjukkan pada kondisi fisiologis, fisik, psikologis tenaga kerja yang akibatkan oleh hubungan kerja perusahaan atau lapangan kerja dari terapisnya ya. Kemudian keselamatan dan kesehatan tempat kerja juga ini berarti tempatnya, karena ini juga tempat kliniknya ataupun apa sih bahasanya rumah sehatnya itu betul-betul nantinya juga diperhatikan Pak. Maaf ya, Bapak kalau buang bekas darah itu di mana? Bakar. Dibakar terus dibakar nggak apa tetangga? Nggak boleh gitu. Terus ada undang-undang bakar loh Pak? Ada undang-undang nggak boleh bakar kan? Oke, dibakar. Bapak? Very good Pak, jangan boleh. Nah, itu benar. Nah, terus diperhatikan kenapa? Kalau Bapak bakar nih, Bapak bakar pertama tetangga kena asapnya. Ini kalau kena asapnya, ya kan? Nah, pasti sesak dan kalau Bapak pasiennya banyak, Bapak berapa kali Pak? Diomelin sama tetangga ya. Oke, yang kedua, Bapak misalkan buang di sampah apa? Sampah biasa, sampah rumah tangga, itu kan Bapak misalkan melakukan yang basah ya, nggak boleh. Ya, kalau rasanya ada permen kosong. Kalau ada basah-basah ada jarum kan, taruh di rumah tangga. Pasien Bapak ada yang penyakit menular dikarenakan kontak darah, cairan, bukan sampah itu nggak pakai sepatu, kena Bapak malah mencelakai atau Bapak jadi baiknya betul dititipkan, dikomunikasikan oleh pihak puskesmas tempat. Nanti dia akan ambil atau Bapak akan setor berapa minggu sekali. Itu yang paling baik. Kemarin beberapa waktu lalu ada di TikTok sampah medis dibuang di sampah umum. Itu nggak boleh, nggak boleh, melarang itu dilarang ya, karena itu bisa melukai orang, bisa mencemarkannya atau membuat orang menjadi sakit. Ya, jadi kalau dibakar-bakar besok jangan dibakar lagi ya, karena jarum itu nggak bisa dibakar, nggak bisa itu kan nggak bisa hancur. Kalau di rumah sakit atau puskesmas dia punya tempat pembakaran sampai jarum itu menjadi debu. Jadi dia punya ovennya yang masukkan lebur, jadi hancur. Kalau Bapak bisa, kalau Bapak mau, biasanya ada tempat penampungan. Jadi bikin seperti penampungan pembuangan kayak kita kan pembuangan Thailand itu kan ada septic tank yang Bapak buat untuk itu. Jadi bisa, misalnya nanti kapan diambil oleh pihak juga sama. Jadi ada tempat penampungan yang sementara. Bapak punya kan itu sakti bom. Nah, nanti ada gambarnya sakti bom ya. Cari nanti. Bapak nanti sebelum dibawa ke puskesmas, Bapak gunakan sakti bom. Bom itu biasanya kalau suka dipakai itu oleh nakes tenaga kesehatan. Jadi, jarum ya sampah itu ada medis, kita ada lain-lain. Pokoknya kalau bisa dia aja sakti bom, bisa gunakan berkali-kali. Yang penting dalamnya dikasih plastik. Oke, kalau gambarnya belum ada ya nanti safety box diwarnakan safety box ya. Oke, Bapak Ibu seperti itu ya. Semoga nanti Bapak Ibu bisa memperbaiki lagi. Yang memang K3-nya diperhatikan saja. Nggak takut ini seperti itu. Sudah pernah lihat Bapak Ibu ya safety box. Dia dari apa namanya? Dari kardus sebetulnya. Cuma dia berwarna kuning karena memang menandakan bahwa itu adalah tempat yang aman untuk penyimpanan. Bapak boleh kok bikin dari kardus Indomie, terus Bapak ini nanti bisa buka tutup dibuang boleh terserah. Yang penting berarti Bapak puskesmas jarum itu akan dibawa. Jadi jangan buang di tempat sampah. Pak kasihan. Kita kan nggak tahu. Bapak kan tahu pasiennya nanti Bapak. Ya, nggak tahu. Makanya tadi APD-nya harus lengkap. Oke, nanti sudah masuk ke dalam materi. Oke ya. Jadi itu tadi contoh salah satu contoh kalau Bapak Ibu di Litrianya ataupun di kliniknya ataupun di terapi seperti itu. Nah kemudian di dalam
prinsip-prinsip K3 juga ya, nggak cuma itu, tapi lingkungan juga. Lingkungan yang aman itu ya pasti dari lampunya, ya nggak, jangan terlalu gelap, jangan juga terlalu terang jadi silau ya. Kemudian ini kalau ada, maaf ya Pak, Bapak misalkan warna yang mungkin kelihatan biasanya mungkin merah atau warna hijau atau kuning itu supaya orang tidak tersambung dan sebagainya ya. Kemudian Bapak punya tempat tidur kan? Kalau di kliniknya atau di biayanya, nah tempat tidur itu Bapak punya nggak itu? Apa tangga untuk naik ke tempat tidur pasiennya? Nah itu disiapkan ya. Tangga ya, jadi jangan pas itu suruh cincin itu sudah pokoknya begitu lagi, tak boleh gitu ya. Jadi harus ada tangga. Oke, lanjut ini sudah tadi ya. Nah tujuannya ya fokus untuk program tadi kan perilaku kerja dan kondisi kerja. Jadi kalau perilaku kerja itu sikap kita. Kalau sikap kita sudah profesional ya, kita pasti akan bangun kita ke pasien itu nggak pakai APD. Kita namanya pakai sarung tangan, pakai kalau bahasa saya itu mospot atau celeng ya. Kemudian pakai mungkin facial kalau yang bahasa itu minimal ya. Itu kita harus gunakan. Nah itu kalau kebiasaan ada itu sudah digunakan, cuci tangan sebelum dan setelah, itu sikap itu dan sikap perilaku kerja yang baik. Jadi Bapak Ibu kalau pasien sebelum dan setelah cuci tangan pakai APD lengkap, setelah itu copot APD-nya dengan cara yang nanti ada beberapa cara yang harus Bapak Ibu lakukan. Kemudian cuci tangan kembali dan Bapak Ibu ganti baju yang mungkin Bapak Ibu harus ketemu lagi dengan keluarga, ganti baju. Jadi jangan bajunya dibawa pulang ke rumah. Nah itu sama saja Bapak Ibu nanti masuk pengaruhnya adalah penyebaran ya. Apakah Bapak Ibu buat ini sakit ya? Oke lanjut. Kemudian kondisi kerja ya ini. Menyediakan alat-alat supaya aman. Bapak Ibu kalau peringatan proses setelah itu dibersihkan ya. Cuci pakai apa Pak? Ya mungkin ada yang pertama pakai air dulu ya, dibersihkan dari darah-darah atau ada juga yang direndam dulu ya Bapak Ibu. Makanya kalau kopinya jangan cuma satu, kopi ada beberapa, jadi nanti disiapkan yang tadi satu ditiriskan, yang satu dilap dulu, terus baru dilakukan desinfeksi. Ya, desinfeksi dengan desinfektan yang sudah disiapkan, pakai alkohol, pakai yang lainnya, monggo silakan. Jadi siapkan lebih dari satu supaya kalau ada pasien nanti nggak kita yang alatnya hasilnya lakukan pulang atau dipakai bekas dilihat udah sembuh nggak jadi karena dia Bapak Ibu jorok akhirnya nggak percaya lagi. Itu tadi Bapak Ibu betul perilakunya dan kondisi kerjanya disiapkan. Lanjut, kalau dicuci itu nanti Bapak cucinya juga itu cucinya gimana? Ada tempat cucinya kan? Di klinik itu khusus ya Pak ya? Ya ada ya? Iya khusus. Karena kita sama cucian piring ya. Ini kadang-kadang mengerikan ya. Iya. Oke baik ya, disiapkan khusus. Nah ada pencegahan cedera dan penyakit yang terkait dengan kerja. Nah Bapak Ibu kalau sudah hafal, saya yakin pasti sudah ya, ada nasional ya. Jadi tidak aman kalau ya, benar kan Pak? Jika misalkan saya mengintip, saya harus pertama dengan saya tadi cuci tangan, pakai lengkap, kemudian saya harus samakan, harus desinfeksi daerah yang saya suntik pakai alkohol, baik swab alkohol yang sudah jadi, yang tinggal saya letak, yang kemudian saya letak, saluran semua, atau ada alkohol yang harus saya tuang ke dalam atas. Pokoknya harus sama. Setelah itu kita suntikan. Setelah itu selesainya kita lihat daerah yang luka ya. Setelah itu kita tutup kembali dan kita cuci tangan. Nah, itu yang saya lakukan. Itu sudah sesuai dengan SOP. Ya. Pak, yang namanya tindakan yang terkait dengan cairan, Bapak ada keluarga yang keringat nggak? Ya, jadi keringat, darah, urin, liur, atau apapun yang keluar dari tubuh kita,
Nggak dikasih. Lebih aman, Bapak lebih sensitif buat Bapak. Jadi tetap harus dilakukan. Kemudian mendorong penggunaan alat-alat pengaman tubuh yang layak. Jadi Bapak harus punya itu. Bapak di rumah pada punya nggak sarung tangan? Ada. Udah pasti. Ya. Oke. Kemudian ya, Rafaela. Ya. Terus ini bajunya, moskotnya punya. Pakai nggak moskotnya celemek? Kalau ibu kan pakai celemeknya pakai bahan yang motif-motif. Kalau kita jangan, kita yang dari plastik. Punya? Ya harus punya ya Bapak Ibu ya. Kemudian apron. Terus apa lagi? Handskun punya? Handskun. Masker. Facial. Bapak sekarang punya baru banyak. Nggak tahu apa pas Bapak kan sekarang mantap. Jadi harus punya ya. Nanti Bapak kalau Bapak di Jakarta cari itu di Pramuka, pasar Pramuka ya, itu murah. Kalau orang daerah saya nggak tahu cari itu ya, alat kesenian itu sudah ada, ya harus disiapkan. Kemudian ke tata rumah tangga yang baik dan teratur ya tadi ya, kliniknya atau tempat Bapak kerja ini ya diatur. Jangan banyak pasien kan bolak-balik warawin campuran barang-barang ya yang bisa melukai pasien ya dan seterusnya. Pakaian kerja dan alat pelindung diri. Oke lanjut. Nah ini simbol-simbol keselamatan. Bapak Ibu kalau misalnya ada barang yang misalnya di situ bahaya, Bapak kasih simbol, kasih tanda-tanda. Ya, tanda-tandanya macam-macam. Kalau di rumah sakit kan ada yang misalkan limbahnya mungkin yang mungkin beracun atau apa, gitu, tapi tetap melakukan filtrasinya, tetap itu jadi kita nggak boleh berada di itu. Ya, kemudian di sini ada juga ya kalau eksploitasi mungkin kita nggak ada barodaf ya Pak ya. Mungkin yang korosi, radiasi, kalau di daerah rumah sakit itu juga daerah radiasi kan ada. Kalau kita ke ruang radiologi, kita nggak boleh di daerah-daerah tertentu karena radiasi. Jadi kita harus buat itu. Atau Bapak misalkan di kliniknya ada itu evakuasi ya, jalur evakuasi harus semangat. Karena kalau kliniknya yang pintunya satu ya sudah nggak usah dibuat jalur evakuasi. Karena cuma pintu satu kan paling cuma dalam keluar gitu ya. Oke lanjut. Nah ini ya Pak. Oke ya Bapak nggak perlu lah pakai sepatu yang kita ya. Oke ini alat-alat pelindung diri yang Bapak bisa pakai kan. Cuma kan waktu zaman COVID kita pakai semua ya Bapak Ibu ya. Saya pernah nyobain itu Pak karena mau merawat ibu saya. Ternyata baru sejam aja saya mandi spa Pak. Jadi saya kalau mau ke spa ini kalau pernah ngerasain pakai APD yang benar-benar merawat ibu saya COVID ya, jadi luar biasa. Makanya nanti pun perlu diajukan info ya, kalau mereka selama 24 jam menggunakan APD seperti itu ya. Oke, bagaimana kita mengawasi ataupun melaksanakan K3 ya? Pastinya Bapak Ibu yang pertama adalah kita mencegah kecelakaan kerja dan mencegah penularan. Itu saja. Jadi kalau misalkan saya nggak tahu nih kalau misalkan visitasi untuk geria atau rumah saya tetap ada ini ya Pak, ada tempat tangannya ya, itu pasti ada ya. Kalau nggak ada tempat tangan kan mungkin nggak boleh ya disarankan misalnya dan mengalir air, nggak boleh air yang cuci tangan di ember itu kan nggak boleh ya. Jadi harus mengalir. Jadi betul-betul dipersiapkan karena itu adalah port entry-nya suatu infeksi atau tempat masuk keluar masuknya penyakit itu kan ya. Karena kita kontak tangan kita satu pasien ke pasien lainnya. Next. Kasus-kasus kehamilan kerja yaitu tadi bahaya penularan, yang pokok dan pasti yang umum dan kekerasan di tempat kerja. Ya kalau di sini mungkin Bapak Ibu salah ya. Nah itu Bapak Ibu sedikit yang saya sampaikan. Karena yang paling penting adalah Bapak Ibu APD dan lingkungan tempat kerja Bapak itu harus aman. Tadi ya saya bilang kalau ada tempat itu pasti anak tangganya ya Bapak. Anak tangganya ada kok kalau beli mahal ya. Jadi jangan pas itu main itu kan kalau jatuh itu yang kena ya. Oke, kemudian apa tadi keterangannya ya. Kemudian apa lagi ya kalau saya suka klinik ya.
Ya alat-alatnya lah ya nggak berantakan ya, jarum-jarum berada di tadi safety bowlnya ditaruh di meja tindakan ya, sehingga nanti buang atau apapun safety bowl yang tajam-tajam, kemudian tempat sampahnya juga ditutup pakai plastik, dan tempat sampahnya kalau bisa jangan yang itu biasanya tempat sampahnya yang hijau, gitu ya, itu yang memang seharusnya dilakukan. Jadi kalau tangan kita sudah rapi, masa kita bukan yang tempat sampah atau pegang itu kan bisa aman. Kalau di medis begitu, kalau kita mau buat klinik atau apa semuanya seperti itu. Ya, dan dibedakan sampah yang medis dengan yang non-medis. Bapak Ibu harus belajar sekali. Oke, itu saja. Ada yang mau disampaikan? Boleh Bapak? Bapak dari mana? Saya juga staff atau ada kemudian untuk empat ya itu biasanya itu dari satu atau sebetulnya idealnya bisa ya Bapak pas datang Assalamualaikum, saya cuma ternyata dia punya penyakit TBC, terus dia batuk Pak, nempel si Bapak, di orden Bapak yang udah cakep begitu kan, terus anak Bapak deh sampai pegang-pegang, cium-cium, berapa hari dia berkembang, akhirnya berpulang ya resiko. Jadi baiknya memang terlepas dari itu. Kalau memang itu ada apa peserta, itu kalau masuknya bisa dibuat penyekat, jadi dia nggak melalui buat intinya harus terpisah. Ya bagaimanapun ya kalau misalkan suruh bikin bangunan baru kan nggak bisa sulit. Intinya terpisah juga, baik secara apa namanya ventilasi atau apa sama keluarga bapak, karena itu kan memang sudah bapak terima pasien itu kan ada yang sehat ada yang sakit. Nah itu aja. Kalau sakitnya sakit nggak menular, mungkin nggak masalah. Tapi kalau sudah menular, yang kita nggak tahu dia nggak akan ngaku kan. Terus lagi sakit kan. Jadi baiknya bapak aman supaya keluarga nggak menular ya dengan cara disekat atau di apapun, kemudian yang tinggalnya itu tidak masuk ke dalam rumah bapak, tidak akan keluar, ventilasinya bagus ya sudah. Ya betul banyak betul. Itu ya itu tadi memang sebetulnya waktu dia divisitasi kan nggak boleh. Kalau di klinik di nakes saya perawat nggak boleh bersama dengan rumah tuh nggak boleh. Nah, kalau bidan pun kan dia ada di sebelah sini pintunya bidan, ini bapak rumah mungkin masih diberikan tapi saya bilang ini bapak ada sekat. Enggak, ini pasien masukin di ruang makan bapak, di ruang tidur bapak. Jadi ada rumah garasinya dibuat klinik, ini rumahnya apa yang penting bapak nggak ada ini kan kalau di dalam keluar ya itu semua bebas lah mau penyakit apa pasti ya, tapi intinya di rumah itu boleh, tapi yang penting tidak bersama dalam satu rumah yang tidak ada sekat. Kan itu ada sekat waktu turunnya SK klinik atau apa kan pasti ada sekat. Nah kalau dia dicampur-campur lagi ya udah bisa ya. Berarti resiko dia menularkan penyakit pada keluarga kita. Ya Pak ya, baiknya sebetulnya pencegahan mungkin Bapak itu kondisinya berisiko. Jadi ayo di masyarakat karena keterbatasan kita buat dana satu rumah satu kamar di ruang tamu ya kalau Bapak nanti kalau misalkan perusahaan itu Bapak bisa sementara ini ya supaya sirkulasi ada memang alat ada memang harus jadi nggak akan apa ya akan udara di situ dia akan diproses ya, dan akan udara itu bakteri itu ya dia akan mematikan dan udara itu keluar dengan padat. Cuma
kalau harus keluar. Ada ya, nanti dia kalau misalkan banyak dia akan masuk merah. Saya nggak promo ya Pak ya, nanti promo tapi emang ya, jadi ada warna merah lampunya kalau dia tutup mikroorganisme sudah banyak. So, nanti dia berwarna biru, bagus ya, bersih. Kalau hijau itu sedang antara, jadi dia akan kasih. Dan itu perawatannya berapa bulan sekali memang harus di filternya itu harus dicuci dan diganti ya. Ada, tapi itu ya kalau memang ya memang beresiko itu aja, ya beresiko. Ya memang harusnya nggak boleh, Pak ya. Yang harus bagaimana upayanya jangan sampai. Karena saya keluarga yang tandilnya banyak keluarga satu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oh ya alatnya. Kayak lagi nih Pak. Bisa lagi. Oh, ada lagi pertanyaan Pak? Tadi ini kan sudah dipahami oleh Bapak-Bapak ya, yang mudah-mudahan materi dari awal komunikasi media, bagaimana Bapak berencana komunikasi itu dan sampai tentang K3, nanti saya kita akan berbincang jadi yang mudah-mudahan Bapak bisa aplikasikan dalam apa namanya praktek Bapak sebagai pemateri dalam ya akan mengajarkan peserta Bapak menjadi lebih baik lagi ya, apa yang walaupun tadi belum semua bagaimana kayak bahkan tadi ya, gimana kalau saya belum bisa apa-apa belajar itu kan sudah salah coba lagi sama seperti belajar ya, kalau nggak salah kita nggak akan bisa sama seperti anak baru belajar jalan ya dia jatuh dia cari kenapa saya jatuh besok dia akan memulainya dan sampai kita bisa seperti ini ada proses belajar jadi nggak apa-apa salah dan besok juga presentasi nggak ada kok yang nggak lulus ya banyak ini semua Pak Insya Allah lulus semua ya tapi mungkin tadi ada perbaikan ya dalam presentasinya ataupun dalam prosesnya ada yang kurang ya Bapak Ibu harus meningkatkan lagi wawasannya dan pemahaman mungkin saat ini belajar cuma 2 hari pastilah nggak hafal beda juga kalau ujian 2 hari ini ya sama lah dengan Bapak Ibu seperti saya kemarin uji apa ikut training selama 1 minggu Senin sampai Jumat namanya pengerti ya kalau dosen itu harus ada apa namanya pendidikan pengerti Pak jadi bagaimana cara dosen bicara Pak bagaimana cara bicara bagaimana cara memberi pertanyaan atau apa saya juga kemarin ujian lagi Pak karena kita setiap 5 tahun itu sudah apa sih namanya nggak berlaku jadi diujikan lagi saya diujikan oleh dosen-dosen di UNTA Universitas Tarumanegara yang menguji adalah doktor dan profesor sama saya juga ada yang peserta di sana tapi caranya tadi penguasaan materi psikologis psikis yang sehat alhamdulillah 5 hari lulus ada yang nggak lulus juga ada dengan ditahannya sertifikat lulus perbaikan jadi seperti itu jadi kita sama-sama belajar saya juga terus belajar jadi trainer ya jadi kita sama-sama belajar semoga kita berkenan dan mohon maaf apabila ada yang salah kata atau mungkin salah sikap saya. Nanti kita lanjut lagi semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, istirahat dulu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi telah kita semua dapatkan. Jadi sampai sini silakan Bapak Ibu Isoma. Makanan bisa diambil di depan. Nanti boleh silakan mau makan di sini ataupun di kamar. Yang penting nanti balik lagi ke sini pukul 1:15 supaya kita juga mulai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.